Shalom saudara, selamat pagi. Akhirnya kita tiba di bulan Desember saudara. Puji Tuhan penyertaannya hingga saat ini dalam kehidupan kita. Kita senantiasa bersyukur atas kasih karunia-Nya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik baginya. Bapa, kuduskanlah kami Bapa, layakkanlah kami menyembah-Mu pada saat ini ya Tuhan. Katakan saudara-saudaraku, kuduskan rohku ini ya Tuhan. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu Kau kembali. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu Kau kembali. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kali katakan lagi saudara. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu Kau kembali. Katakan lagi. Kuduskan rohku ini ya Tuhan. Kuduskan jiwa ini ya Tuhan. Kuduskan tubuh ini ya Tuhan. Tak bercacat waktu Kau kembali. Sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah. Ku sembah
Engkau magung Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Di ketinggian tatamu, di tempat kau berada, mengalir rohmu, kami Yesus kami agungkan, Maha Suci, Engkau Maha Kudus. Betapa agung mulia Engkau ya Bapa, betapa kudusnya Engkau. Layakkanlah terus kami ya Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan, kami. Katakan, ku sembah Engkau Allahku. Katakan, ku sembah Kau ya Yesusku, Allah Maha Kudus. Kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Kau ya Yesusku, katakan saudaraku, kemuliaan hanyalah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Engkaulah segalanya bagi kami, satu-satunya yang paling berharga. Terima kasih Engkau memimpin kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Katakan, Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Segala hormat yang tertinggi hanya layak bagimu, Maha Suci.
kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhanlah segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau dengan bangga mengatakan dialah segalanya, dialah bagiku. Puji Tuhan. Mari yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita berglori memuji-muji Tuhan. Engkaulah segalanya ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Katakan dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Katakan dialah segalanya. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang, katakan lagi, dialah segalanya. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Kita masih memuji-muji Tuhan kita. Pujilah Dia selama-lamanya. Katakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya, Tuhanku. Katakan,
tidak bisa membalas kebaikannya. Katakan, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya tuh, ku tak dapat balas cintanya, ku tak dapat balas cintanya Tuhan, ku tak dapat balas, ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ada satu kota tanpa malam, Yerusalem baru. Apakah kita merindukan ada di sana? Nyanyikan pujian ini. Di satu kota tanpa malam. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana di satu kota tanpa malam, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Aku rindu ke sana bersama Dia. Aku rindu ke sana bersama Dia. Haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara yang di rumah. Perubahan ajaib pasti terjadi dalam kehidupan kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Dari hari ke hari kita semakin berubah menjadi sempurna seperti yang Tuhan Yesus mau. Katakan, perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Katakan, perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Katakan, perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita
jiwaku, sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Sekali katakan, bermegah jiwaku, sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Bapa. Makanan kami adalah mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Kami mau mengosongkan bejana hati kami, agar kiranya siap diisi oleh kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan. Supaya kami rela dibentuk Bapa. Supaya kami rela dibentuk. Katakan saudara. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginan dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang
wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat diserahkan kepada hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dan layakan hamba-Mu Bapa. Umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, biar Engkau membuka hati mereka, biar hati mereka sungguh-sungguh terbuka bagi kebenaran, dan mereka mau melakukan dalam hidup mereka setiap saat. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Hal penting yang saya maksudkan di sini adalah tentang kesetiaan. Setia. Untuk itu pada pagi hari ini saya mau memberi judul buat khotbah saya, yaitu kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang sangat luar biasa, suatu keberanian sangat luar biasa apabila seseorang mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, entah dalam pekerjaan, entah dalam membangun rumah tangga, suatu keputusan yang sangat luar biasa. Namun, di dalam perjalanan membangun suatu usaha atau membangun rumah tangga atau apapun itu, terkadang banyak orang mengalami kegagalan. Mengapa demikian? Karena tidak adanya yang namanya kesetiaan. Sehingga segala sesuatu yang sudah dibangun menjadi sia-sia. Menjadi pudar, menjadi berantakan, karena tidak ada kesetiaan di dalamnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara satu sosok yang bisa menjadi contoh bagi kita untuk menjadi umat, menjadi hamba, menjadi pelayan yang setia. Tentunya setia di sini adalah setia kepada Allah. Suatu sosok yang saya maksudkan di sini, suatu pribadi yang saya maksudkan di sini yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua adalah Yosua. Yosua adalah hamba Tuhan. Dia adalah wakil, boleh saya katakan tangan kanan dari Musa. Alkitab mulai menyebutkan namanya, mulai menyinggung namanya di dalam Keluaran pasal 17. Ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Amalek. Dan Tuhan memerintahkan Musa supaya Yosua memimpin pertempuran itu.
Dan di dalam pertempuran itu mereka mengalahkan, membinasakan dan menghancurkan bangsa Amalek. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana Yosua ini begitu setia kepada Allah. Kesetiaan dia kepada Allah juga dia tunjukkan kesetiaannya dia kepada Musa. Alkitab dengan jelas mengatakan, coba kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-24. Yosua pasalnya yang ke-24. Bagaimana sebuah komitmen, bagaimana sebuah pendirian yang teguh dari seorang yang bernama Yosua ini untuk memilih untuk mengabdi, beribadah hanya kepada Allah. Kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-24, mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Coba perhatikan bagian terakhir dari ayat yang ke-15, ini merupakan penekanan yang penting. Ucapan dari Yosua yang juga harus menjadi pegangan bagi kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana bunyinya? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan dua hal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menunjukkan bahwa Yosua itu setia kepada Allah? Hal-hal apa yang menunjukkan bahwa pribadi Yosua itu adalah pribadi yang setia kepada Allah? Menjalankan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Hal yang pertama yang kita bisa lihat seperti yang tadi saya sudah bacakan di dalam Yosua pasal 24. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dia katakan bagian terakhir dari ayat yang ke-15. Tetapi aku dan keluargaku memilih untuk beribadah kepada Allah. Hal pertama yang Yosua lakukan adalah Yosua adalah orang yang setia kepada Allah dalam hal ibadah. Dia mengumpulkan bangsa Israel. Dia mengumpulkan bangsa Israel dan dia berpidato kepada mereka. Yang dinamakan kalau kita lihat dalam Yosua pasal 24 di perikopnya pembaruan perjanjian di Sikem. Dia mengumpulkan mereka dan dia berbicara kepada mereka. Dia mengingatkan bangsa Israel dan pemimpin-pemimpin yang lain pada saat itu. Dia mengingatkan mereka akan perbuatan tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Perbuatan tangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah menolong mereka, yang sudah menyelamatkan mereka, yang sudah melepaskan mereka dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Dan membawa mereka keluar dengan penuh kemenangan, membawa mereka melewati padang gurun. Dan Musa katakan di situ pun Tuhan menunjukkan berbagai tanda-tanda mujizat kepada mereka. Yosua mengingatkan kepada mereka bagaimana baiknya Tuhan kepada mereka. Mengingatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang perkasa.
Yosua menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel. Ketika dia menggantikan Musa sebagai pemimpin. Dia menjadi pemimpin setelah Musa meninggal. Dia begitu setia. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel sendiri. Dia mengajak mereka untuk menghormati Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan kepada mereka, kamu sudah melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa menolongmu, tapi sekarang kamu boleh memilih. Terserah kamu setelah kamu melihat dan merasakan pertolongan Tuhan. Apakah engkau mau tetap beribadah kepada Allah yang hidup? Ada Allah yang disembah oleh nenek moyangmu? Allah yang disembah oleh leluhurmu? Atau engkau memilih untuk tidak beribadah kepadanya? Engkau memilih untuk beribadah kepada dewa-dewa yang juga pernah disembah oleh leluhurmu di Mesopotamia, atau engkau memilih untuk menyembah kepada dewa-dewa orang Amori, dewa-dewa orang Kanaan, dewa-dewa di mana engkau ada sekarang ini. Sekarang engkau pilih, engkau mau beribadah kepada siapa? Pilihan di tanganmu, hai bangsa Israel, pilihan di tanganmu, hai pemimpin-pemimpin. Tetapi aku, ini penekanan yang sangat luar biasa, menunjukkan satu kesetiaan yang luar biasa Yosua kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan Allahnya yang sudah menolong dia. Dia mengatakan, aku dan keluargaku, istriku, anakku, keluarga besarku, kami memilih untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah kepada satu-satunya Allah yang sudah melepaskan kami dari perbudakan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pernyataan ini membuktikan bahwa Yosua begitu hormat kepada Allah. Yosua begitu segan kepada Allah. Dia begitu menghargai Allah. Sehingga waktu-waktu yang dia isi adalah waktu beribadah kepada Allah. Dia mencari dan mencari Allah. Di dalam doanya, di dalam sembahnya. Dan dia adalah orang yang setia di dalam merenungkan kebenaran atau merenungkan Taurat-Taurat Allah, hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan dia melakukan itu di dalam hidupnya. Kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 1. Ini peringatan Tuhan kepada dia, tetapi dia tidak dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai sebuah kebenaran bagi dia yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Tadi saya katakan dia setia merenungkan Taurat Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi kebenaran Taurat yang sudah diberikan kepada Musa, Yosua diingatkan oleh Tuhan untuk bertindak hati-hati. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan mengingatkan Yosua untuk engkau lurus. Engkau percaya kepadaku, engkau harus menjadi orang yang lurus di hadapanku. Jangan bengkok. Hatimu jangan bengkok, pikiranmu jangan bengkok. Tapi engkau harus lurus di hadapanku. Engkau harus bertindak hati-hati. Jangan sembrono. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di dalam beribadah,
Dia punya waktu-waktu yang sangat indah merenungkan Taurat Allah. Merenungkan Taurat Allah dan pastinya dia melakukan apa yang dia renungkan. Inilah kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yosua. Setia beribadah, setia menyembah Allah, setia juga dia di dalam merenungkan kebenaran firman Allah. Ini satu contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh hambanya Yosua yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mencontohi apa yang sudah dilakukan oleh Yosua, yaitu melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah, menghormati Allah, merenungkan kebenaran Allah, merenungkan Taurat Allah. Kita jangan malas untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jangan malas untuk merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan untuk kepentingan Tuhan, catat ini. Tapi untuk kepentingan kita. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan dalam pujian dan penyembahan dengan hati yang tulus. Itu untuk kepentingan kita. Ingat, sekalipun kita tidak merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Ingat itu, dia tetap Tuhan. Kita mau memuji dia dan tidak memuji dia pun, dia tetap Tuhan. Jadi saya katakan bahwa kita merenungkan firman, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ingat. Jadi marilah kita tetap setia. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah setia membangun hubungan dengan Tuhan, itu terus dipertahankan, terus ditingkatkan. Harus punya jam-jam doa, harus punya jam-jam merenungkan firman Tuhan. Jangan di saat kita kumpul dalam ibadah, dalam ruangan ibadah, lalu kita merasa senang, sementara ketika kita sendiri di rumah kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak mampu untuk berdoa. Ini ada sesuatu yang salah. Saya mau katakan paling mudah, paling gampang ketika orang itu berkumpul, terus di situ ada ibadah di situ. Wah, dia bisa senang, bisa bernyanyi, bersorak dengan sukacita, bisa kusut mendengarkan firman. Tapi ketika dia ada sendiri di rumah, banyak godaan. Tontonan lah, dan lain sebagainya. Yang membuat dia malas untuk berdoa, malas untuk membaca Alkitab. Kalau sampai kita seperti itu, berarti itu membuktikan bahwa kita tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada kesetiaan dalam diri kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kita harus lawan kemalasan kita dalam berdoa, dalam memuji menyembah Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan. Kita harus lawan kemalasan, harus melawan rasa bosan dan lain sebagainya. Kita harus lawan itu. Karena apa? Dengan berdoa menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini hal pertama yang kita harus contohi dari Yosua, yang mana Yosua setia. Dia berkata bahwa aku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kepada Yahweh, kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat juga di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-11. Bagaimana seorang Yosua betah di hadapan Tuhan. Dia merindukan Tuhan selalu. Keluaran 33 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan.
Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi, nah coba perhatikan. Tetapi abdinya, siapa? Yosua bin Nun, Yosua anak dari Nun. Seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Waktu itu ada kemah khusus yang didirikan oleh Musa yang disebut dengan kemah Tuhan. Kemah Tuhan tidak semua orang bisa masuk di situ. Dan yang berada di situ, yang masuk di situ adalah Musa dan Yosua. Bangsa Israel punya kemah jauh dari kemah itu. Ketika Tuhan turun dan berbicara kepada Musa, dan selesai Tuhan berbicara dengan Musa, Musa pergi kembali ke kemahnya. Yosua, anak muda, si pemuda itu ada di situ. Timbul pertanyaan bagi kita, apa yang dia lakukan di dalam kemah itu? Sementara Musa sudah meninggalkan kemah itu, apa yang membuat dia betah di situ? Apa yang membuat dia berlama-lama berada di tempat itu, berlama-lama ada di dalam kemah itu? Apa yang membuat dia seperti itu, Bapak Ibu Saudara kekasih? Jawabannya adalah, mengapa dia lama di situ, mengapa dia belum beranjak dari tempat itu? Karena dia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Sehingga dia betah. Dia begitu intim dengan Tuhan. Dia begitu intim dengan Allah yang dia kenal sebagai Allah penyelamatnya. Ini bukti dari seorang yang bernama Yosua yang menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kalau kita berdoa di kaki Tuhan, kaget-kaget, waduh udah 1 jam, kaget-kaget sudah 2 jam. Kita tidak bermaksud untuk sampai lama-lama begitu. Tetapi karena apa? Karena hadirat Tuhan dan karena hati kita yang tulus mau menyenangkan hati Bapa di surga, maka kita merasa waktu itu seperti singkat. Tak kala kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita betah seperti Yosua yang betah di dalam kemah itu. Kita betah di hadirat Tuhan. Kita ingin berlama-lama di hadirat Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak setia, orang yang tidak mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, berdoa 5 menit saja sudah bosan. Berdoa 5 menit saja sudah bosan. Sudah rasa capek, sudah tidak tahu lagi kata-kata doa seperti apa yang mau diucapkan. Tapi kalau orang yang hidup dalam kesetiaan dan punya pergaulan yang erat dengan Tuhan, waktu dia di kaki Tuhan itu, wow. Tadi yang saya katakan tidak sadar, udah selesai doa, sejam 2 jam saya. Karena apa? Isi doanya dia bukan hanya soal permintaan belaka, tetapi pengagungan dia kepada Tuhan. Sembah sujud yang sungguh-sungguh kepada Tuhan membuat rasa betah dan menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Rasa betah di kaki Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dilakukan oleh Yosua di dalam kemah ini, mari kita juga harus punya waktu dengan Tuhan. Untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Ini kesetiaan yang pertama yang ditunjukkan Yosua kepada Allah. Dan hal yang kedua, kesetiaan Yosua kepada pimpinan. Kesetiaan Yosua kepada pimpinan dalam hal ini Musa. Kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-11. Kita lihat di dalam Yosua pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-15. Yosua 11 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa
Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Musa. Tuhan memberi perintah kepada Musa dan Musa memberi perintah kepada Yosua, dan Yosua taat untuk melakukan segala perintah itu. Inilah bukti dari kesetiaan Yosua ya kepada Musa sebagai pemimpin. Dia taat melakukan perintah. Dia setia. Dia submit. Dia tunduk, bukan tanduk. Dia tunduk. Dia taat kepada Musa. Dia melakukan perintah-perintah yang Musa katakan kepada dia, yang Musa suruhkan kepada dia untuk dia lakukan. Dia lakukan itu dengan hati yang tulus. Dengan tidak berbantah-bantah. Tapi dia melakukan dengan penuh kesetiaan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan dia kepercayaan yang sangat luar biasa. Ketika Musa meninggal dan mandat kepemimpinan itu berpindah kepada Yosua, dan Yosua menjalankan tugas kepemimpinan itu dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Karena ketaatan, kesetiaan dia yang ditunjukkan kepada Musa menjadi perhitungan Tuhan bahwa orang ini layak dipercaya. Orang ini layak dipercaya untuk memimpin umatku. Yosua masih muda, tapi Tuhan tidak melihat mudanya umurnya. Tapi Tuhan melihat betapa besar jiwa kepemimpinannya, betapa besar kesetiaannya, penundukan dirinya kepada Musa, penundukan dirinya kepada Allah, membuat Allah memilih dia dari sekian banyak orang Israel untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dia taat, dia setia. Seorang yang setia kepada pemimpin, apapun itu pemimpinnya, dia tidak akan pernah membangkang. Dia tidak akan pernah memberontak. Tapi dia akan tetap taat. Joshua juga mungkin tahu kesalahan Musa. Ketika Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkat dan menunjukkan kepada gunung batu supaya air keluar dari gunung batu itu. Tetapi karena keras kepala, keras tengkuk dari bangsa Israel, persungutan yang sangat luar biasa dari bangsa Israel, membuat Musa marah dan Musa memukul gunung batu itu. Tapi dengan memukul gunung batu itu, Musa sudah melanggar kekudusan Tuhan. Yosua tahu Musa punya kesalahan. Tetapi Yosua tetap menghargai dia sebagai pemimpin. Ini pembelajaran bagi kita. Kalau kita dipercaya, kita ada di bawah otoritas. Kalau kita ada di bawah wewenang, kita ada di bawah kepemimpinan orang lain. Kita harus belajar submit. Kita harus belajar setia, tunduk dan patuh. Kita jangan menjadi pembangkang dan kita jangan menjadi pemberontak. Belajar dari Yosua yang sekalipun melihat kesalahan Musa. Dia tahu karena dia dekat dengan Musa. Tapi dia tetap menurut kepada Musa. Kalau kita sudah berada di setempat, apa itu tempat kerja, apa itu tempat pelayanan, kita punya pemimpin yang mungkin bagi kita bukan pemimpin ideal kita, bukan pemimpin sesuai dengan selera kita. Kita harus tetap taat, submit, tunduk. Karena otoritas itu ditunjuk langsung oleh Tuhan. Tuhanlah yang menunjukkan seseorang untuk menjadi pemimpin. Karena otoritas itu berasal dari Allah. Jadi kalau kita melawan otoritas, kita sudah melawan Allah. Catat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi kita harus belajar seperti Yosua yang submit, taat, tunduk, patuh kepada pemimpin.
Jangan seperti ketiga orang yang juga tercatat di dalam perjanjian lama. Orang-orang yang juga yang dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Orang-orang yang tidak menghargai Musa. Mereka adalah Korah, Datan, dan Abiram. Korah adalah orang Lewi. Coba Bapak Ibu perhatikan, Korah adalah orang Lewi. Orang yang sepatutnya mengerti apa artinya pelayanan. Karena orang Lewi adalah orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Melayani di kemah Tuhan. Mempersiapkan semuanya untuk melayani Tuhan. Tetapi Korah adalah orang yang membantah, orang yang melawan Musa. Dia memiliki beberapa alasan untuk melawan Musa. Dia mengatakan hal-hal yang membuat dia menjadi membantah atau melawan dan memberontak kepada Musa. Hal-hal yang dia lakukan karena dia punya alasan. Menurut dia Musa gagal dalam memimpin bangsa Israel. Yang kedua, Musa Harun monopoli keluarga imam. Karena dia membidik, dia menginginkan jabatan imam itu. Sehingga dia katakan bahwa Musa dan Harun ini adalah orang yang monopoli jabatan imam. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Korah ini adalah bentuk dari pemberontakan kepada seorang pemimpin. Bukan orang yang menunjukkan kesetiaan. Bukan orang yang menunjukkan ketaatan kepada pemimpin. Tetapi orang yang menunjukkan pemberontakan. Korah merasa bahwa bukan hanya Musa yang bisa memimpin, kami juga bisa memimpin. Ini suatu tanda, suatu bukti pemberontakan. Selain Korah ada yang juga namanya Datan dan Abiram. Mereka juga orang-orang yang tidak senang dengan Musa. Mereka mengatakan ketika Musa memanggil mereka untuk bertemu dengan Musa, mereka tidak mau mendatangi Musa. Mereka tidak mau datang kepada Musa. Datan dan Abiram ini tidak mau datang kepada Musa. Karena bagi mereka Musa sudah gagal untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka katakan kami sudah senang di Mesir, kami sudah senang di sana. Di sana kami makan, minum, kami senang dan lain sebagainya. Sekalipun kami di dalam penindasan, di dalam perbudakan, tetapi kami senang. Di sini kami tidak bisa mengalami kesenangan itu. Dan janji untuk membawa kami masuk ke dalam tanah perjanjian, mana buktinya? Ini adalah tanda atau bukti dari pemberontakan yang ditunjukkan oleh Datan dan Abiram. Tidak mengucap syukur kepada Allah yang sudah memimpinnya, yang sudah membawanya, yang sudah menunjukkan mujizat, yang memberikan mereka keperluan. Kalau mereka perlu makan, diberi makan oleh Allah. Mereka perlu minum, diberi minum oleh Allah. Mereka tidak tahu diri, mereka mau memberontak kepada Musa. Kesudahan bagi setiap orang yang memberontak kepada otoritas itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan apa yang terjadi kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 16. Ya, di mana apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kekasih? Mereka mati, mereka ditelan bumi. Mereka mati hidup-hidup. 3 keluarga itu, Korah, Datan, dan Abiram mati. Waktu tanah terbelah mereka masuk ke dalam tanah. Mereka masuk di dalam dunia orang mati. Dan tanah itu kembali tertutup. Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum mereka. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak salah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan Musa mengatakan bahwa aku bukan mengangkat diriku untuk menjadi pemimpin. Tapi Allah lah yang mengangkatku dan memilihku untuk menjadi pemimpin. Yosua tidak seperti ketiga orang ini. Yosua taat. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Yosua menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin harus menjadi contoh, menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, yaitu menghargai pemimpin kita. Apapun keadaan pemimpin kita. Mungkin kita menganggap kita lebih pintar dari pemimpin kita, tetapi otoritas itu harus kita hormati, otoritas itu harus kita hargai. Karena dengan menghargai otoritas kita menghargai Allah, menghormati otoritas, menghormati pemimpin kita menghormati Allah. Kita harus belajar dari Yosua.
Kalau saat ini ada Bapak Ibu Saudara pelayan-pelayan pada khususnya. Karena Korah adalah pelayan. Dan saya berbicara menekankan kepada pelayan-pelayan. Kalau pelayan-pelayan dalam hati atau memberontak kepada pemimpin. Mari ambil keputusan untuk bertobat. Belajarlah dari Yosua yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada otoritas, yang tunduk kepada Musa. Dalam segala perintah-perintah yang Musa berikan kepada dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua hal ini biarlah menjadi bagian kita. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Setia beribadah, setia merenungkan kebenaran. Dan yang kedua kita menunjukkan kesetiaan kita juga kepada setiap orang yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin bagi kita. Yang mengatasi kita, kita harus menghormati, kita harus menghargai. Kita harus submit dengan tulus. Bukan dengan bulus, tetapi dengan tulus, dengan hati yang tulus. Menjalankan setiap perintah-perintah dari pemimpin kita. Peganglah dua hal ini Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan biarlah dia di hari ini. Kebenaran yang saya sampaikan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pegang ini, renungkanlah kebenaran ini. Belajarlah setia kepada Allah. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Allah. Karena ada berkat yang besar di dalamnya. Jadilah seperti Yosua. Yosua akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Sekali lagi kiranya kebenaran ini kita lakukan di dalam hidup kita. Kita lakukan supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau mengajarkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami belajar dari seorang yang bernama Yosua. Seorang yang memiliki kesetiaan yang luar biasa. Dia setia kepada Engkau dan dia juga setia kepada orang yang memimpinnya. Tuhan ajar kami untuk kami juga setia kepadamu Tuhan. Setia di dalam berdoa, setia dalam beribadah, setia di dalam merenungkan kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran lepas kebenaran biar kami renungkan itu dalam kehidupan kami. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan ajari kami untuk kami setia. Kalau kami belum setia saat ini, kalau kami sudah meninggalkan kesetiaan itu Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami setia kepada Engkau Bapa. Dengan tulus kami datang kepadamu Tuhan. Ajari kami ya Bapa, supaya kami selalu setia kepada Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk kami tunduk kepada otoritas. Dimanapun kami berada, kami menghargai dan menghormati pemimpin kami. Apapun Tuhan keadaan, pemimpin kami tetap harus menghormati. Tuhan dimanapun umat-Mu berada saat ini, biarlah lewat kebenaran ini Tuhan mereka mau melakukannya dalam hidup mereka. Kebenaran ini menjadi pegangan dan mereka renungkan dan mereka lakukan supaya menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Kami memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu dan Engkau sudah memberkati kami. Kalau sebentar kami akan kembali dalam kegiatan kami, apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami selalu mohon biar Engkau memberkati kami. Dan Tuhan, sekarang kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan persekutuan yang manis di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati kita semua mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan menerima segala berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Mari sama-sama kita katakan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Selamat hari Minggu.